Islam membolehkan adanya hubungan laki-laki dengan perempuan yang dilakukan dengan akad nikah. Dan di dalam akad nikah itu Islam menetapkan kewajiban adanya mahar. Maka disebut di dalam ayat-ayat agar seorang suami memberikan maharnya. Namanya mahar tetap wajib untuk diserahkan kepada istri. Tidak boleh pernikahan tanpa adanya mahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan kesempatan dan diberikan kekuatan, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Quran Al-Karim. Malam hari ini insyaallah kita lanjutkan Quran surat Ali Imran, Quran surat An-Nisa ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allahumma alhamdulillah bil-Qur'an. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wa atun nisaa, dan berikanlah kepada istri-istri, maknanya kepada wanita-wanita yang menjadi istri. Berikan sadaqatihinna, mahar mereka. Nihlatan, sebagai sebuah pemberian yang bersifat non kompensasi. Fa in tibna lakum, maka jika mereka merelakan, fa in tibna, maka jika mereka merelakan lakum, bagi kalian wahai para suami, an syai'in, merelakan sedikit, minhu, dari mahar, nafsan, hati mereka, fakuluhu, maka makanlah, maknanya manfaatkanlah, makanlah yang mereka relakan tersebut, hani'an, dalam keadaan yang nyaman, yang lezat, mari'an, lagi enak. Kaum muslimin, jamaah, bapak ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat yang keempat dari Quran surat An-Nisa berbicara berkaitan dengan
mahar yang menjadi hak seorang wanita atau menjadi hak seorang istri. Sebagaimana yang kita ketahui pada zaman jahiliyah, ada dua sisi atau ada dua golongan yang dianggap lemah oleh orang-orang jahiliyah, yaitu anak yatim dan wanita. Begitu pula ada dua hak yang dianggap gampang untuk direbut, mudah untuk diambil dari para pemiliknya, yaitu adalah hartanya anak yatim dan hartanya kaum wanita. Begitu di zaman jahiliyah. Oleh karena itu maka Islam atau Al-Quran menjaga haknya anak-anak yatim dan menjaga haknya kaum wanita dengan sebenar-benarnya menjaga. Maka kita perhatikan pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim amwalahum, harta mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, dan janganlah kalian mencari yang buruk, mencari yang busuk sebagai gantinya yang baik. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan ambil, jangan makan, jangan manfaatkan, jangan diambil harta anak-anak yatim. Kalian ambil, kalian akui sebagai harta kalian. Sementara itu di dalam ayat yang keempat Allah mengatakan wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada wanita-wanita, maknanya berikan kepada istri-istri, shadaqatihinna, mahar mereka. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa Al-Quran begitu memberikan perhatian yang serius kepada satu, anak-anak yatim, yang kedua, wanita. Al-Quran memberikan perhatian yang sangat serius terhadap hartanya anak yatim dan juga hartanya kaum wanita. Pada ayat kedua Allah memerintahkan kita agar menunaikan, memberikan hak-haknya anak yatim, termasuk tentunya adalah hartanya. Sementara pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar memberikan mahar yang menjadi haknya seorang istri. Ini menunjukkan bahwa di zaman jahiliyah ada tradisi untuk tidak memberikan mahar kepada kaum wanita. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, pernikahan ini merupakan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita secara khusus. Maknanya ketika seorang perempuan sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka perempuan ini maknanya adalah khusus bagi si laki-laki ini. Tidak boleh diperserikatkan dan tidak ada laki-laki lain yang berhak pada si wanita ini. Nah, pada zaman dahulu, pada zaman jauh sebelum Islam, biasa seorang wanita diberikan kepada seorang laki-laki dengan cara berdasarkan kekuatan. Artinya seorang wanita diberikan kepada seorang laki-laki tanpa adanya kompensasi yang diberikan kepada walinya ataupun yang diberikan kepada si perempuan tersebut.
kemudian mengalami perubahan. Pada fase berikutnya, seorang laki-laki bisa mendapatkan seorang perempuan dengan cara membayar, memberikan kompensasi kepada walinya. Lalu kemudian Islam mengharamkan semua tindakan tersebut. Islam membolehkan adanya hubungan laki-laki dengan perempuan yang dilakukan dengan akad nikah. Dan di dalam akad nikah itu Islam menetapkan kewajiban adanya mahar. Maka disebut di dalam ayat-ayat agar seorang suami memberikan maharnya. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah an-nisaa kepada wanita-wanita, maknanya kepada istri-istri, shadaqatihinna, mahar-mahar mereka. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat wa'atun nisaa dan berikanlah oleh kalian, siapa yang dimaksud dengan kalian di sini? Para ahli tafsir berbeda pendapat. Sebagian ahli tafsir mengatakan wa'atun nisaa, berikanlah oleh kalian kepada wanita-wanita shadaqatihinna, mahar mereka. Yang dimaksud dengan kalian di sini adalah para wali, yakni walinya si wanita-wanita itu. Kenapa demikian? Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dahulu di zaman jahiliyah ketika seorang perempuan dinikahkan kepada seorang laki-laki, maka maharnya yang menerima adalah walinya, bukan si wanita tersebut. Dan ini kemudian diharamkan oleh Al-Quran, karena ini maknanya menzolimi seorang wanita. Itu adalah haknya seorang wanita, akan tetapi diambil oleh walinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atun nisaa, wahai para wali, berikanlah kepada wanita-wanita. Berarti maknanya anak-anak kalian atau perempuan-perempuan yang di bawah perwalian kalian, berikan kepada mereka shadaqatihinna, mahar-mahar mereka. Ini kalau kita berangkat dari tafsir yang mengatakan bahwa wa'atun nisa, seruan ini ditujukan kepada para wali. Sebagian ahli tafsir mengatakan wa'atun nisa, dan berikanlah oleh kalian kepada para wanita. Yang dimaksud dengan kalian, seruan di dalam kata wa'atun nisa ini ditujukan kepada para suami. Sehingga maknanya adalah wahai para suami, berikanlah kepada istri-istri kalian, an-nisa maknanya adalah istri-istri, shadaqatihinna, mahar mereka. Ini sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa pada zaman jahiliyah juga banyak kasus-kasus di mana seorang wanita dinikahi, artinya diambil secara khusus oleh seorang laki-laki dengan tanpa diberikan harta atau dengan tanpa diberikan mahar. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan wa'atun nisa, berikanlah oleh kalian. Seruan ini ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Maknanya kaum muslimin bertanggung jawab. Jangan sampai ada seorang wanita yang menikah sementara tidak mendapatkan maharnya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Apakah kita berangkat dari tafsir yang pertama, yaitu ayat ini ditujukan kepada para wali, ataukah dari tafsir yang kedua, yakni ayat ini ditujukan kepada para suami, ataukah tafsir yang ketiga, ayat ini ditujukan kepada seluruh kaum muslimin? Kesimpulannya sama, yaitu bahwa di dalam akad nikah harus ada mahar yang diberikan kepada seorang istri. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, salah satu pilar di dalam akad nikah, selain tentu saja ada suami
ada istri dengan syarat-syaratnya, kemudian ada wali dan ada 2 saksi, lalu dilakukan akad yang disebut dengan ijab dan qabul, maka di situ juga harus ada yang kita sebut dengan mahar. Karena itu jika ada pernikahan yang di situ digugurkan maharnya, seorang wanita tidak mendapatkan maharnya atau disepakati tidak ada maharnya, maka itu pernikahan yang tidak sah. Apabila sebuah pernikahan di situ dinyatakan tanpa mahar, seorang wanita tidak diberikan mahar, keluarga besar sepakat tanpa ada mahar, atau laki-laki dan perempuan itu sepakat tidak ada mahar, maka pernikahan itu hukumnya tidak sah, karena mahar ini menjadi ketentuan yang wajib ada. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Akan tetapi bukan berarti bahwa penyebutan mahar di dalam akad nikah itu wajib. Jadi berbeda antara meniadakan mahar dengan tidak menyebut mahar di dalam akad nikah. Tadi kita sampaikan bahwa mahar ini menjadi salah satu pilar bagi keabsahan akad nikah. Sebuah akad nikah yang menihilkan, meniadakan mahar, maka ini merupakan akad nikah yang tidak sah. Bila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat menikah tanpa mahar, atau keluarga besarnya sepakat meniadakan mahar, atau salah satunya menyatakan tidak ada mahar, maka pernikahan itu tidak sah. Akan tetapi bukan berarti bahwa penyebutan nominal mahar di dalam akad nikah itu menjadi keharusan. Tidak. Para ulama juga sudah menyatakan berdasarkan ayat-ayat Quran bahwa penyebutan mahar di dalam akad nikah itu hukumnya sunnah. Sebagaimana yang sering kita dengar di dalam akad nikah, ketika kita ikut menghadiri akad nikah, maka di situ disebutkan dengan mahar sekian-sekian gram emas, misalnya seperti itu, atau dengan mahar sekian-sekian ratus ribu atau ratus juta rupiah. Penyebutan nominal mahar di dalam akad nikah itu hukumnya sunnah, dan seorang suami wajib membayarkan maharnya sesuai dengan yang disebutkan di dalam akad nikah. Lalu bagaimana jika tidak disebutkan di dalam akad nikah nominal maharnya? Bukan berarti dinihilkan, bukan berarti ditiadakan, disepakati tidak ada, tetapi hanya tidak disebutkan di dalam akad nikah. Maka jawabannya akad nikahnya tetap sah, namun bagaimana cara membayar maharnya sementara belum pernah disebut? Jawabannya membayar mahar misil. Dalam bahasa fikih disebut dengan mahar misil. Mahar misil itu apa? Mahar misil itu artinya adalah mahar yang besarannya disetarakan dengan maharnya wanita-wanita dari keluarganya si istri. Jadi apabila sebuah akad nikah di situ lupa atau sengaja tidak disebut mahar, dalam akad nikah tidak disinggung tentang mahar, tetapi bukan berarti disepakati tidak ada mahar, maka akad nikah ini sah dan seorang suami wajib membayar mahar kepada istrinya dengan mahar yang kita sebut dengan mahar misil. Nah, apa itu mahar misil? Yaitu mahar yang besarannya disesuaikan dengan dengan rata-rata maharnya wanita-wanita dari keluarganya si istri. Jadi misalnya istri ini dari keluarga berada, dari keluarga secara ekonomi adalah keluarga yang kaya-kaya, maka biasanya berapa maharnya? Bulenya, budenya, ibunya, adik atau kakaknya misalnya, maka bisa kita lihat rata-rata maharnya apa. Maka seorang suami yang menikahi wanita tersebut wajib membayarkan maharnya setara dengan rata-rata mahar yang diterima oleh keluarga wanita tersebut. Ini ketika terjadi yang disebut dengan mahar misil. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, membicarakan nominal mahar sebelum akad nikah dilakukan
Ini bukan perkara yang tabu, bukan perkara yang jelek, bukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ini menjadi haknya seorang wanita. Bila seorang wanita menentukan saya mau nikah dengan Anda dengan mahar sekian, itu hak dia. Apabila seorang laki-laki tadi menginginkan dan berniat untuk menikahinya, berarti dia harus sanggup untuk membayar mahar yang telah ditetapkan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam hal ini suami istri sebelum menikah maka perlu juga untuk membicarakan berapa maharnya, berapa besaran maharnya, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Tidak apa-apa, tidak mengapa bila seorang istri mengajukan besaran mahar kepada calon suaminya. Tidak mengapa pula bila seorang laki-laki menawarkan besaran mahar, kamu tak nikahi dengan mahar sekian, mau apa enggak? Tidak ada masalah. Itu perkara yang dibolehkan secara syar'i, dan itu merupakan sebuah hak yang harus didapatkan oleh seorang wanita. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Itu makna dari ayat wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Dan berikanlah oleh kalian, kalian ini adalah suami, kalian ini adalah wali-wali, kalian ini adalah kaum muslimin secara umum, an-nisaa, istri-istri kalian. Kalau suami, an-nisaa, anak-anak atau keponakan-keponakan atau wanita-wanita yang berada di bawah perwalian kalian, atau an-nisaa, kaum wanita pada umumnya yang menjadi istri, shaduqatihinna, mahar-mahar mereka. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Dalam hal ini Islam telah mengajarkan terkait dengan persoalan nominal mahar. Islam tidak pernah menetapkan berapa minimal mahar. Saat yang sama, Islam juga tidak pernah menetapkan berapa maksimal mahar. Ini semata-mata dikembalikan kepada keridhaan kedua belah pihak, kerelaan dari istri dan suami. Hanya saja Islam menetapkan mahar harus berupa harta. Berapapun nominalnya, yang penting sudah bernilai harta. Dan mahar tidak boleh kecuali berupa harta. Maka jika ada seseorang misalnya dia hafal Al-Quran, lalu dinyatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar hafalan Quran, ini tidak sah. Kalau yang dimaksud hafalan Quran adalah hafalan Quran yang ada di dalam hatinya itu, maka tidak sah. Tetapi kalau yang dimaksud adalah kamu saya nikahkan dengan anak saya dengan hafalan Quran, maknanya mengajarkan Al-Quran kepada anak saya, maka itu sah, karena mengajarkan Quran itu bernilai harta. Artinya berhak untuk mendapatkan kompensasi. Nabi SAW mengatakan, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya perkara yang kalian berhak untuk mendapatkan upah karena mengajarkannya adalah kitabullah, mengajarkan Al-Quran. Jadi bila ada seorang istri atau seorang wanita dinikahkan dengan seorang laki-laki dengan mahar apa misalnya diajari ngaji, itu sah. Dengan mahar diajari keterampilan tertentu, itu sah. Misalnya suaminya seorang ahli dalam bidang tertentu misalnya, lalu diajari, maharnya adalah mengajarkan kepada istrinya ilmu tersebut, itu hukumnya sah, karena mengajarkan itu memiliki nilai harta. Tetapi kalau yang dimaksud adalah mahar Quran dalam arti hafalan yang ada di dalam dirinya, maka itu tidak sah. Bagaimana kalau maharnya Al-Quran, yakni fisik Al-Quran,
maka tentu saja hukumnya sah karena fisik Al-Quran bernilai harta. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Ini ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, meskipun Islam tidak membatasi minimal mahar dan tidak membatasi maksimal mahar, tetapi Islam menganjurkan agar si laki-laki tidak memberikan mahar hanya sedikit. Sebaliknya, si perempuan tidak menetapkan mahar yang terlalu besar. Sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wanita yang paling berkah itu adalah aisaruhunna mahron, wanita yang paling mudah maharnya. Mudah itu bukan berarti maknanya murah atau sedikit dengan mahar sandal jepit misalnya ya. Maka ini terlalu murah ya. Dalam tanda petik merendahkan seorang wanita. Itu tidak diperintahkan, tetapi andai kata ridho dan ini sandal jepit yang mahal, nah sandal jepit yang mahal ya, maka ini boleh. Tapi kalau sandal jepit di situ tidak memiliki nilai secara harta, maka tentunya tidak sah. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Kita lanjutkan ayatnya. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah oleh kalian an-nisaa kepada istri-istri kalian sadaqatihinna mahar-mahar mereka nihlatan sebagai pemberian yang bersifat non kompensasi. Maksudnya bagaimana ini? Al-Qur'an mengatakan sebagai non kompensasi, pemberian yang sifatnya non kompensasi. Dalam bahasa Arab nihlah itu maknanya adalah atiyah bila qasdi iwad, pemberian yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan imbal balik, pemberian yang diberikan dengan tidak bermaksudkan mendapatkan kompensasi. Kalau kita misalnya memberikan uang kita kepada sekolah karena anak kita di situ, ini berarti kita memberikan karena kompensasi dari pengajaran atau pendidikan yang diberikan kepada anak kita. Kalau kita memberikan uang kepada tukang di rumah kita, maka namanya ujroh, upah. Berarti karena kompensasi. Dan bentuk-bentuk yang lain, pemberian-pemberian yang lain yang sifatnya adalah kompensasi. Nah, Quran menyatakan bahwa mahar ini sebuah pemberian yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, sifatnya nihlah, ai bila qasdi iwad, tidak dimaksudkan untuk mendapatkan kompensasi. Loh, maksudnya bagaimana Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah? Tadi sempat saya sampaikan di awal bahwa dulu pernikahan itu maknanya adalah seorang laki-laki menguasai seorang wanita. Dengan cara apa? Zaman dahulu dengan cara berdasarkan bil quwwah, dengan kekuatan. Oleh karena itu maka kita lihat pada zaman dahulu raja-raja, orang-orang yang berkuasa ini memiliki banyak perempuan, memiliki banyak istri, memiliki banyak selir. Ini berdasarkan apa? Bil quwwah, berdasarkan kekuatan. Kalau ini perempuan sudah menjadi selir-selirnya raja, maka berarti maknanya tidak ada orang lain yang berhak untuk mengambil perempuan tersebut. Kalau perempuan ini sudah menjadi istri dalam tanda petik bagi seseorang, maka tidak ada orang lain laki-laki yang berhak untuk merebutnya. Ini pada zaman kuno. Lalu kemudian manusia berkembang. Nah, di mana seorang laki-laki mendapatkan seorang wanita dengan cara memberikan harta. Tetapi harta ini bukan diberikan kepada seorang perempuannya, tetapi diberikan kepada walinya. Kemudian berkembang lagi, dan ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang laki-laki bisa mendapatkan seorang perempuan dengan cara akad nikah disaksikan oleh dua saksi,
dan diizinkan oleh walinya dengan memberikan mahar yang diterima oleh si wanita. Tetapi mahar ini bukan kompensasi. Nah, ini yang membedakan antara, mohon maaf, jajan. Jajan ya artinya berzina yang sifatnya temporal, sejam, 2 jam, 3 jam atau sehari ya. Ini bayar. Berarti uang ini diberikan kepada, mohon maaf, seorang wanita tunasusila sebagai kompensasi. Jadi membedakan yang sifatnya kompensasi tadi. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Karena kalau kita perhatikan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, ya, itu ada kalanya tanpa disertai harta. Misalnya, mohon maaf, muda-mudi yang berpacaran, bahkan sampai berhubungan badan. Apakah di situ ada kompensasi? Tentu tidak ada. Jadi ya karena suka sama suka, katanya begitu, karena cinta. Begitu pula beberapa hubungan yang sifatnya temporal ataupun sifatnya permanen, seperti yang kita sebut dengan kumpul kebo, atau dalam bahasa halusnya kohabitasi, tinggal satu atap tanpa ikatan pernikahan. Di situ tentu juga tidak ada kompensasi secara khusus. Nah, mahar ini berbeda dengan kompensasi yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang digaulinya dalam waktu tertentu, ya baik secara permanen ataupun secara temporal, dan juga berbeda dengan seorang laki-laki dan seorang wanita yang berhubungan atas dasar cinta dan syahwat semata. Ini hubungan yang khas yang ditetapkan oleh Islam, di mana hubungan ini dijalin dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan akad. Di situ disebut nama Allah, ada walinya, ada saksinya, dan kemudian juga ditetapkan mahar. Dan mahar ini bukan kompensasi atas pelayanan. Sebab kalau dimaknai kompensasi atas pelayanan, maka semakin bagus pelayanan seorang istri, maka si suami wajib menambahkan kompensasinya. Kalau jelek pelayanan istri, maka suami boleh minta ganti rugi karena pelayanannya jelek, komplain. Padahal tidak ada di dalam syariat Islam yang model seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa mahar itu bukan sebagai kompensasi. Akan tetapi sebagai apa? Quran mengatakan nihlah, sebagai pemberian yang tidak dimaksudkan adanya tujuan kompensasi. Jadi betul-betul sebuah pemberian yang tulus, bukan karena apa-apa. Maka Al-Quran pun menyebutnya sebagai soduqat. Soduqat. Soduqat itu dari kata sidq, maknanya jujur, tulus. Nah, sehingga menggambarkan bahwa mahar itu sebagai simbol perbedaan antara zina, simbol perbedaan antara zina yang dengan kompensasi, dan simbol perbedaan antara zina yang tanpa kompensasi. Di tengah-tengah itu ada nikah, yang mana nikah itu dinikahkan oleh walinya, disaksikan oleh 2 orang saksi dengan cara yang spesifik, dan kemudian ada sebuah harta yang menandainya yang diberikan kepada seorang wanita, tapi tujuannya bukan sebagai kompensasi, tapi sebagai sebuah nihlah, pemberian yang tulus dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Nah, ini disebut dengan nihlah. Nah, begitulah Al-Quran mengatakan wa atun nisaa soduqatihinna nihlah. Sehingga mahar ini kesimpulannya wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, tapi itu sifatnya bukan kompensasi. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Oleh karena itu maka perlu kita sampaikan juga bahwa relasi atau hubungan
antara seorang suami dengan seorang istri itu bukan relasi karyawan dengan bos atau relasi majikan dengan budaknya misalnya. Bukan pula relasi antara atasan dengan bawahan. Bukan relasi antara pemimpin militer dengan prajuritnya. Tapi hubungan atau relasi antara seorang suami dengan istri itu disebut dengan hubungan musahabah. Hubungan pertemanan. Relasinya adalah relasi pertemanan. Yang mana kedua belah pihak memiliki hak dan saat yang sama juga memiliki kewajiban. Suami wajib menunaikan hak-haknya istri dan istri juga wajib menunaikan hak-haknya suami. Siapa yang menetapkan hak dan kewajiban? Bukan istri dan bukan pula suami. Yang menetapkan hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau yang menetapkan hak dan kewajiban ini adalah suami atau istri, maka tentu saja manusia akan berpihak kepada dirinya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, maka kalau misalnya ada sebuah pernikahan yang kita sebut dengan pernikahan sipil, az-zawaj al-madani, pernikahan sipil, di mana di situ ditetapkan haknya laki-laki begini, haknya perempuan begini. Nanti kalau anaknya lahir laki-laki untuk siapa? Kalau anaknya lahir perempuan ini punya siapa? Nanti ketetapan nyewa rumah ini siapa yang biayai? Biaya ini siapa yang biayai? Itu pernikahan yang kita sebut dengan pernikahan sipil, maka itu tidak sah secara hukum syara. Meskipun antara laki-laki dan perempuan ini sudah sepakat, sudah ridho. Karena di situ pernikahan bukan hanya soal ridhonya laki-laki dan ridhonya perempuan, lalu ada mahar, bukan. Tetapi maknanya adalah musahabah, sebuah pertemanan yang diikat oleh aturan tertentu dengan aturan-aturan yang turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kalau kita perhatikan, ya tentu saja ini pembahasannya di dalam kitab-kitab fikih ya secara lebih luasnya. Hubungan atau relasi antara suami dan istri ini diatur secara detil oleh hukum Islam. Kapan seorang laki-laki wajib ditaati dan kapan seorang laki-laki tidak boleh atau tidak berhak untuk ditaati. Kapan seorang istri berhak mendapatkan nafkah, wajib dinafkahi oleh suaminya, dan kapan tidak berhak mendapatkan nafkah. Kapan seorang suami menceraikan istrinya dan kapan seorang suami tidak boleh menceraikan atau bahkan mungkin wajib menceraikan istrinya. Bagaimana ketentuan rujuknya? Bagaimana hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian? Apa saja? Ini semua diatur di dalam hukum Islam. Tidak dilewatkan satu bagian pun. Semuanya diatur secara detail oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu berbeda dengan hubungan-hubungan yang lain. Beda dengan hubungan yang tanpa kompensasi dan beda pula dengan hubungan yang adanya kompensasi tapi bukan akad nikah. Mungkin kohabitasi, mungkin kumpul kebo, mungkin kekasih gelap dan lain sebagainya. Nah ini semuanya berbeda dengan akad nikah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, dan akad nikah ini atau pernikahan ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang unik, yang khusus, yang Allah menetapkan agar manusia bisa berkembang biak hanya melalui pernikahan ini saja, melalui jalur ini saja. Islam mengharamkan adanya lahirnya seorang manusia dari jalan non pernikahan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Lalu Quran mengatakan kalau seorang istri merelakan maharnya atau sebagian maharnya, maka itu dibolehkan. Jadi maknanya kalau mahar itu sudah ditetapkan, lalu kemudian dibayar oleh suaminya, kemudian istri memberikan sebagiannya,
kepada suaminya itu dibolehkan. Ini menunjukkan bahwa mahar itu bukan dalam rangka kompensasi. Nah, Quran mengatakan jika mereka merelakan bagi kalian an syai'in dari sebagian harta tersebut fakuluhu hani'am mari'a, maka silahkan makan. Maknanya suami boleh saja. Jadi misalnya seorang suami memberikan maharnya kepada istrinya, lalu istrinya mengatakan ya sudah, ini hartanya kita pakai untuk misalnya membeli rumah bersama, atau kita pakai untuk berusaha bersama, atau kita pakai untuk keperluan bersama, itu sah-sah saja. Tetapi yang namanya mahar tetap wajib untuk diserahkan kepada istri. Tidak boleh pernikahan tanpa adanya mahar. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.